Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita melalui renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 16 Desember 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab Bilangan. Bilangan 24 ayat 15 sampai 17. Tapi saya bacakan di sini ayat 15 dan ayat 17 demikian. Lalu ia mengucapkan sanjaknya, katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka penglihatannya. Aku melihat, tapi bukan sekarang. Aku memandangnya, tetapi belum dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Dari ayat ini, tema kita berbunyi, Bileam bernubuat. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, kita telah memasuki masa Advent ketiga, menantikan kedatangan Kristus kembali yang kita presentasikan dalam merayakan Natal yang semakin dekat. Masa Advent kita patut mendalami nubuat-nubuat tentang pengutusan atau kedatangan Mesias. Kehidupan Israel yang masih bersusah payah dalam perjalanannya dari Mesir menuju tanah Kanaan. Perjalanan mereka sudah sampai di selatan Laut Mati dan menuju ke utara. Mereka berhadapan dengan negeri Edom. Musa mengutus beberapa orang menemui Raja Edom agar umat Israel diizinkan melewati negeri itu, walau hanya sekedar lewat saja. Tetapi Raja Edom tidak mengizinkan mereka melintasi jalan raya di negeri itu. Musa terpaksa bersusah payah mencari jalan menyusur perbatasan negeri itu, dan akhirnya sampai melewati negeri Edom dan tiba di perbatasan negeri Moab. Tentu saja orang Moab berprasangka buruk atas kehadiran umat Israel. Sebenarnya ada satu kesempatan besar mendapatkan berkat Tuhan kalau Moab memberkati, menerima Israel dengan baik. Tetapi justru sebaliknya, dia mengundang seorang dukun yang disebut di Yosua 13 ayat 22, namanya Bileam. Saudara-saudari, Balak, Raja Moab, mengundang Bileam dengan janji upah besar agar dia mengutuki, menyerapah umat Israel. Utusan telah sampai dan permintaan Raja Moab telah disampaikan, tetapi atas nasihat Tuhan, Bileam menolak. Untuk kedua kalinya, Balak Raja Moab mengundang dengan menjanjikan upah lebih besar lagi. Atas nasihat Tuhan, Bileam berangkat ke Moab. Balak Raja Moab menyambut Bileam, dan Balak membawa Bileam untuk memandang dari atas gunung ke umat Israel di perkemahan mereka di bawah sana. Bileam meminta waktu agar dia meminta nasihat Tuhan apa yang harus diucapkannya, karena dia tidak mungkin menyampaikan yang bukan berasal dari Tuhan. Ternyata Tuhan menaruh kata-kata selamat agar diucapkannya kepada Israel. Untuk kedua kalinya, Balak membawa Bileam ke tempat lain untuk memandang umat Israel yang sedang berkemah itu.
Bileam minta waktu lagi agar dia menerima nasihat Tuhan, apa yang harus diucapkannya terhadap umat Israel. Rupanya Tuhan menyuruh Bileam menyampaikan berkat kepada Israel. Kesempatan ketiga, Balak membawa Bileam menatap dari jauh. Seluruh perkemahan Israel terlihat, maka Tuhan menaruh kata-kata berkat dan suatu nubuat tentang terbitnya bintang dari Yakub, tongkat kerajaan dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua keturunan Set. Inilah nubuat kedatangan Mesias yang disampaikan Bileam yang sebagai dukun ini. Tentu saja Balak marah dan mengusir Bileam dengan ucapan, "Bileam, engkau dipanggil untuk mengutuki dan menyerapah Israel." Tetapi Bileam memberkati dan menjanjikan kehancuran Moab oleh Israel. Akhirnya Balak mengusir Bileam dan dia kembali ke negerinya, dan Balak pun dengan marah kembali ke istananya. Saudara-saudari, mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok berikut. Pertama, bercermin pada situasi zaman kita ini. Apakah Anda melihat hati Balak terhadap umat Tuhan? Yang kedua, menurut Anda, kenapa Raja Edom, Raja Balak menolak umat Israel? Yang ketiga, aku memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Ini janji Tuhan. Disampaikan kepada siapa? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, berkat dilimpahkan bagi kami, agar kami menjadi berkat bagi orang lain. Jauhkan kami untuk berbuat jahat kepada sesama. Kami mohon dalam nama Yesus Kristus. Amin.